Yesus pangan putih meruah, amai ku percaya dengan kabar pengrindu nuan ke aku, nuan nebus dosaku. Hari ini pagi, hari Yodaka. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, mari saudara kita teruskan memuji Tuhan. Pada hari ini kita naikkan pujian kita buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Mari katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Harame kita searti sama nyingkang pepegai.
kita temu domba Allah kudus gelambang kebenaran. Arapnya kita Ia tipe ngelepas kita. Awak ketahu budi ke pemenang teruan belanga dalam Yesus. Arah maju puji Yesus, anak kudus mai penlantar di dunia gak bisa rindu amat engkau Yesus. Dia tuh tandai kebelamanya. Arah maju puji Yesus, anak kudus mai penlantar di dunia gak diserang rindu amat engkau Yesus. Dia tuh tandai kebelamanya. Dia tuh tandai kebelamanya. Dia tuh tandai kebelamanya. Haleluya. Haleluya. Tepuk jari kita. Hai Shalom. Selamat bertemu kembali dalam Yesus Kristus, saudara. Nah, pertemuan kita kali ini saya akan mengupas satu cerita yang membawa suatu pengajaran bagi kita bila kita berdepan dengan masalah ataupun orang lain yang memerlukan pertolongan kita. Saudara, cerita ini mengisahkan tentang Yesus bersama dengan muridnya, dan mereka berdepan dengan situasi di mana Yesus sendiri perlu bertindak, dan apa pendekatan Yesus ketika dia berdepan dengan situasi ini. Nah, teks kita akan saya baca dari akan saya jelaskan dari Lukas 7 ayat 13 hingga ingat ayat 13 hingga 17, saudara. Dan kalau kita mau saya boleh memberi ringkasan dari teks ini ketika Tuhan Yesus melihat keadaan seorang perempuan janda yang sedang kematian anaknya. Dan saudara, beberapa poin yang saya mau kongsikan di sini, 2 poin saja. Ini ketiga nanti akan menjadi satu kesimpulan kita. Karena di dalam dunia yang kita ada sekarang ini, saudara, kita tidak kurang orang yang berpengetahuan, yang dapat memberi ceramah dan sebagainya. Tapi tidak kurang daripada itu juga kalau kita melihat, saudara, semakin hari kita akan melihat informasi yang didedahkan di media sosial dan di internet dan sebagainya. Tapi sedikit yang kita lihat tindakan. Bagaimana dengan tindakan? Daripada kita memberi itu informasi kepada orang, saudara, kalau sekadar informasi, orang hanya sekadar tahu, tapi dia tidak tahu apa yang harusnya. Apakah kita yang memberi informasi ini ada jawabannya? Sekadar memberi informasi tetapi tidak ada tindakan, saudara, kadang-kadang tidak kemana-mana. Jadi ya, dalam cerita ini mengisahkan tentang Yesus keluar bersama dengan muridnya ke sebuah kota yang bernama Nain.
sedang mereka di pintu gerbang kota itu, dan mereka bertemu dengan orang yang sedang mengusung mayat seorang pemuda. Dia telah meninggal, saudara, dan anak ini merupakan anak yang satu-satunya anak tunggal di dalam keluarga si janda ini, saudara. Dan bila Yesus melihat keadaan itu, dia bertemu dengan janda ini. Dia mengatakan, dia mendekat kepada perempuan itu, dia katakan, jangan menangis. Nah, ini satu pendekatan yang kita lihat di sini, saudara. Kalau dibanding di dalam dunia ini, saudara, ketika Anda dan saya berdepan dengan masalah, atau ini pun akan kita boleh tanya diri kita sendiri, bagaimana kita dapat menolong orang yang sedang dalam keadaan susah. Nah, kita melihat apa yang Yesus buat di sini, saudara. Dia tidak banyak bercakap, dia tidak berkhotbah, dia tidak membuat koreksi. Nah, kenapa perkara ini berlaku? Di mana di dalam dunia sekarang ini, saudara, especially dalam orang yang beragama, kadang-kadang mungkin juga orang gereja juga, church member kita juga, yang mungkin cenderung untuk menjelaskan kenapa perkara itu terjadi, tetapi perkara itu tidak dijelaskan, ataupun Yesus tidak menjelas ataupun memberitahu kepada perempuan ini mengapa hal itu berlaku di dalam hidupnya. Tapi dia katakan, jangan menangis. Ini kan sangat sederhana. Message ini, saudara, sangat mendorong seseorang yang dalam keadaan yang susah. Kadang-kadang kita terpikir, bila kita lihat ada orang yang dalam kesusahan, kita ingin menjelaskan kepada mereka mengapa perkara itu terjadi. Tapi di sini sudah dia berkata kepada perempuan janda ini bahwa sedang mereka mengusung mayat orang itu, Yesus berkata kepada mayat itu sendiri. Dia kata, anak muda, bangkitlah. Bila dia cakap ini pun perkataan sedikit saja, yang tadinya dia katakan jangan menangis, tapi sekarang dia katakan kepada pemuda yang sedang mati ini, dia katakan, anak muda, bangkitlah. Nah, orang yang mati itu terus bangkit, dia duduk. Cerita mengatakan anak itu diserah kepada ibunya. Jadi orang sangat kagum melihat perkara ini, sehingga mereka mengatakan, wow, seorang nabi yang besar sudah ada di tengah-tengah kita. Allah melawat umatnya. Dan sehingga berita tentang Yesus ini tersebar, saudara, di seluruh Yudea. Dan sekitar tempat kekuasaan itu, daerah itu, dipenuhi dengan cerita tentang Yesus membangkitkan anak ini dari kematian. Yang kita belajar, poin yang pertama adalah pendekatan Yesus atas masalah seorang janda ini, saudara. Kalau di dalam dunia, saudara, kadang-kadang ini terjadi di dalam gereja juga. Seolah-olah orang bila datang untuk bertemu dengan orang di dalam kesusahan, kita pertama kali kita ingin menjelaskan perkara itu terjadi, mengapa hal itu terjadi. Tetapi Yesus dia sangat paham perempuan ini. Dia tidak perlukan jawaban seperti itu, dia perlukan jangan menangis. Maknanya kalau jangan menangis ini ada sesuatu di belakang jangan menangis ini, saudara. Because Christ has the authority. Dia ada kuasa. Jadi di tengah-tengah masalah yang sekarang ini, kalau kita lihat ramai orang menangis. Tangisan mereka ini adalah oleh karena banyak perkara terjadi di dalam dunia, dalam hidup kita, kekosongan, kesepian hidup. Kita meratapi sesuatu yang kita tidak memahami. Nah, bolehkah saudara mendengar Yesus datang di tengah malam, berkata, di tengah-tengah kamu tidak ada jawaban, tidak ada orang yang dapat menolong Anda, dan seperti dia katakan kepada perempuan janda ini, jangan menangis. Kita perlu mendengar perkataan ini, jangan menangis. Dan ternyata Yesus bukan orang yang hanya bercakap saja. Ini bukan sekadar untuk
menghiburkan, untuk memberi dorongan, untuk memberi suntikan supaya ada semangat yang baru. Tidak, saudara. Yesus dia adalah jenis orang yang bercakap dan dia akan buat. Kadang-kadang orang banyak cakap, kurang buat, ataupun tidak langsung tidak buat apa-apa. Kalau bercakap, semua orang dapat bercakap, saudara. Ya, Yesus, he is a man of action. Dan tindakan Yesus ini, saudara, dari Alkitab mengatakan dia jatuh oleh belas kasihan. Kalau dia jatuh oleh belas kasihan melihat keadaan itu, saudara, dia tidak berhenti hanya rasa kasihan. Tapi dia melangkah lagi, saudara, bangkitkan. Itu masalahnya. Bila sudah dibangkitkan, masalah ini sudah, itulah jawabannya. Anak itu mati. Perempuan janda ini tidak perlu penjelasan, anaknya mati perlu bangkit. If you have the authority, raise him from the dead. Bangkitkan dia. Sama juga, saudara. Kalau kita tanya diri kita sendiri, kalau yang ingin menolong orang lain dalam keadaan yang susah, saudara, kita perlu tahu apa yang harus kita gunakan, pendekatan. Kita datang menjelaskan masalah, ya. Kenapa masalah itu terjadi, saudara? Nah, itulah yang selalu terjadi, kerap terjadi di dalam dunia, ya, di mana kita karena tidak ada jawaban dan kita akan memberikan itu jawaban. Seperti itu saja, kita bercakap saja, tidak ada tindakan. Dan kita melihat, ya, Yesus ini bukan orang yang hanya bercakap, tetapi dia bertindak. Dia bangkitkan anak ini. Dan sekiranya Anda tidak mengalami masalah, bayangkan Anda seorang yang diperlukan untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Apa pendekatan kita? Secara pribadi Anda, bila Anda datang bertemu dengan orang yang dalam penderitaan, kesusahan, kita coba apa? Mau menganalisa dia punya masalah macam mana? Kita harus pikir, orang ini perlu dorongan, perlu dibangkitkan semula dan beri pengharapan supaya imannya bangkit, supaya apa yang mungkin ada yang sudah mati, mungkin apa yang sedang akan menuju kehancuran di dalam hidupnya, imannya mulai bangkit dan dia percaya kepada Tuhan yang punya kuasa. Jadi saya perhatikan perkara ini, saudara. Kita perlu berubah, ya, cara kita melayani, karena kita punya Tuhan ada kuasa. Nah, kalau manusia di dunia ini yang dapat memberi berdasarkan yang biasa-biasa saja, itu pendapat umum, budaya, saudara, kita lebih daripada budaya dan pandangan umum. Karena apa yang di dalam kita, apa yang di dalam saya dan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Anda dalam keadaan yang sekarang ini selepas COVID-19 ini, saudara, dan sekarang sedang pandemik ini masih berkeliaran di Sarawak, saudara, ataupun lebih daripada itu, mungkin Anda memiliki sebuah bisnes yang nampaknya tidak begitu baik oleh karena kesan daripada impact daripada COVID-19 ini. Banyak perkara, karena saya bukan seorang bisnes, saudara, tetapi saya perhatikan, ya, banyak perkara ini berkaitan dengan ini. Dari impact COVID-19 ini, orang bisnes di sana itu struggle, mereka bergumul dengan banyak masalah, saudara. Ada uang yang tidak dibayar, projek itu mungkin akan lambat dan sebagai bayaran mungkin terlambat, ada tidak dibayar itu ini dan sebagainya. Itulah asam garam dalam bisnes itu begitu, saudara. Tetapi saudara, apakah kita membiarkan keadaan itu akan menenggelamkan kita sebagai orang yang Kristen? Apakah kita seperti janda yang di mana Yesus berada di situ? Adakah kita mengharapkan bila Yesus datang ini nanti dia akan lakukan sesuatu di dalam kita? Seperti perempuan ini, dia tidak dapat buat apa-apa, saudara. Mungkin sama juga, walaupun saudara
merupakan seorang pengurus serikat company yang besar di sana, tapi itu sudah melampaui batas kemampuan, your ability to manage. Anda tidak ada kemampuan. Dan sekarang saya mencabar saudara, datanglah kepada Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan? Mendengar daripada Tuhan. Maka Tuhan akan Tuhan akan berbicara kepada Anda. Jangan kamu risau. Bila engkau mendengar perkataan Tuhan, perkataan jangan risau, di belakang itu saudara ada kekuatan Roh Kudus, ada kekuatan Tuhan, ada hikmat Tuhan untuk revive yang akan mati, yang akan hancur bisnis ini. Kalau tidak saudara, kita akan ditenggelamkan di dalam dunia yang sekarang ini tidak menentu ekonominya. Maka itu saudara, saya percaya setiap kita punya masalah yang sendirinya orang mungkin tidak paham. Teman-teman kita yang mungkin paham dan mereka cuba menolong kita. Tapi kita sendiri harus mendengar daripada Tuhan seperti janda ini. Apa Yesus katakan tentang keadaan saya, tentang keluarga saya, tentang bisnis saya, daripada saya mendengar apa kata orang tentang saya, tentang keluarga saya. Kalau ingat saudara, apa yang orang dengar saudara kadang-kadang itu tidak membawa kemana-mana. Tidak akan membawa kemana-mana. Kita hanya tunggu dan tunggu begitu saja. Ya, jadi penting sekali kita tahu Yesus ada bersama dengan kita. Dan saya lihat ya tindakan yang perlu kita buat. Kita perlu buat tindakan berasaskan karena kita sudah mendengar daripada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita lah orang yang bukan recipients, maknanya saya yang coba membantu orang. Apakah saya banyak buat ceramah tapi tidak ada tindakan? Berceramah ini saudara itu orang kata itu boleh saja. Bergantung kepada apa topik Anda. Ya. Dan Anda boleh pergi internet dan buat itu ini dan sebagainya. Itu ceramah saja. Orang mau bagaimana melakukannya. Buatlah bersama dengan mereka seperti Tuhan Yesus. Kalau Anda diberi hikmat dari Tuhan untuk membantu orang, bantulah mereka. Jangan hanya melihat, jangan hanya cakap. Kadang-kadang manusia ini saudara pandai cakap saja, tapi tidak pandai buat. Kalau suruh dia buat banyak alasan. Yesus itu bukan seperti itu. Dia cakap, bila dia cakap itu kebenaran. Kebenaran itu perlu dibuktikan. Kebenaran itu perlu demonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, itu namanya kehidupan di bumi ini bukan sekadar cakap, bukan hanya beriman, bukan hanya berdoa. Tapi kita bercakap dan kita akan buat, kita lakukan. Nah, dengan demikian barulah orang tahu bahwa kita inilah bukan orang yang hanya cakap saja. Saya suka murid Yesus bersama dengannya, mereka belajar daripada Yesus bagaimana. Kalau tanpa Yesus pada masa itu mungkin murid-muridnya katakan, ya apa boleh buatlah, kasihanlah. Saya pernah dengar saudara, semasa ada kematian, ada orang yang datang, dia curahkan, ya dia kasihanlah, tengok orang inilah, orang itu, orang ini baguslah, dia begitu begini. Adakah orang yang immediate family-nya suka dengar ini saudara? Kadang-kadang ada yang katakan, ya saya tahu bagaimana perasaan kamu. Come on lah. Bagaimana kamu tahu perasaan orang? Ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia. Datang seorang lagi jumpa dengan dia katakan, iyalah saya tahu perasaan kamu. Ibu itu dia sangat tidak begitu senang dengan perkataan itu. Dan ibu itu jawab dia, bagaimana kamu tahu perasaan saya? Kalau kamu belum pernah kematian anak,
seperti saya. Nah, itu yang saya katakan, saudara. Yesus bukan jenis seperti itu. Itulah sebab dia datang ke dunia, dia menjadi manusia. Nah, kalau manusia cakap dengan Tuhan, saudara, dia tidak pernah menjadi manusia. Dan manusia sedang susah, dan Yesus datang dan mungkin bertemu dengan mereka di dalam mimpi, dan dia katakan, saya tahulah bagaimana perasaan kamu sebagai manusia. Manusia boleh jawab dia, bagaimana kamu tahu kamu tidak pernah menjadi manusia? Ya kan? Jadi Yesus pernah menjadi manusia. Perasaan Yesus bagaimana cintanya ditolak, bagaimana dia diolok. Ya. Bagaimana dia dihina, itu sudah dia mengalami itu, saudara. Maka kita tidak ada alasan untuk mengatakan, Tuhan kamu tidak paham, kamu tidak pernah dalam keadaan saya, sebab dia mengalami semua itu. Ya. Sedangkan dia sendiri pernah mati, saudara. Ya, tetapi dia bangkit dari antara orang mati karena dia Tuhan, dia ada kuasa. Nah, dunia sekarang ini memerlukan kita bersama dengan mereka untuk demonstrate the power of God dalam kehidupan kita. Saudara, kalau cakap tentang hal membantu orang seperti ini, murid-murid Yesusnya banyak belajar tentang hal ini, saudara. Saya masih teringat di dalam Alkitab ini banyak juga, tidak kurang, yang coba menerjemahkan masalah orang. Saya tidak ada masa untuk mendedahkan ini, saudara. Sebab saya mau membuat suatu poin di sini, di mana kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak lari dari masalah. Maka itu kita perlu belajar. Kalau kita belum berada dalam keadaan, kita tidak pernah berdoa supaya masalah datang, tetapi setiap kita ada gilirannya. Sama ada kita menangis ataupun kita akan ditangisi orang. Ya, saudara, keadaan tidak selalu sama, tetapi Tuhan tetap sama. Keadaan tidak mengubah Yesus. Keadaan semasa dan yang akan datang tidak mengubah dia. Sebab dia tetap berkuasa dalam segala keadaan. Keadaan saya dan saudara tidak akan sama, tapi Tuhan tetap sama. Maka itu tidak salah kalau kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Ramai orang di luar sana memerlukan message yang sama. Di tengah-tengah mereka mengalami keadaan yang sudah tidak ada jawaban. It's too late. Sudah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada vocabulary-nya terlambat, saudara. Saya selalu ingat, saudara, bila bercakap tentang perkara ini, saudara, memang benar, saudara. Ini bukan rekaan. Bagi Tuhan, ya, di dalam kerjaan surga tidak ada perkataan terlambat sebenarnya. Itu hanya untuk dunia saja. Sebab mengapa terlambat, saudara? Karena kalau terlambat itu sudah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan lagi. Kita biarkan saja perkara itu akan terus seperti itu. Bolehkah saya buktikan? Di mana dalam kitab cerita di mana tidak ada yang terlambat bagi Tuhan? Bagi orang itu sudah tidak ada harapan. Seperti anak yang dibangkitkan tadi. Bagi mereka sudah tidak tahu buat apa lagi. Mereka mengusung mayat itulah. Kalau perlu dikubur itu dalam perjalanan untuk menguburkan orang itu saja. Nah, selesai tugas sudah, yang mati kuburkan. Tapi apakah Yesus lihat itu sudah terlambat? Tidak. Kita banyak kali dengar cerita tentang Lazarus, 4 hari sudah dalam kubur. Terlambatkah bagi Yesus? Tidak. 4 hari sudah, saudara. Bukan 4 jam. Tapi 4 hari. Tidak kira, saudara. Bila Tuhan menyatakan kemuliaannya, kematian itu apa?
Tidak ada sengat lagi. Nah, Yesus datang ke sana, bangkitlah Lazarus, bangkit. Nah, anak ini tadi, bangkitlah, hai anak muda, bangkit. Puji Tuhan. Jadi saudara, di sini saya ingin membuat kesimpulan bagi kita yang berdepan dengan keadaan setiap hari. Tidak selalunya cuaca baik, tidak selalunya langit cerah. Kalau tidak terjadi dengan kita, dia akan terjadi dengan orang yang dekat dengan kita. Macam mana kita bantu mereka? Kita banyak sanak saudara kita dan kawan kita. Bila mereka dalam keadaan sedih, kita pun terasa kita teruja, kita rasa terpanggil untuk menolong mereka. Bagaimana kita menolong mereka? Jadi kesimpulan kita di sini saudara, belajar mendekati orang yang sedang dalam kesusahan, bukan untuk menghakimi, ya, atau coba menjelaskan masalah mereka. Kita diperlukan di sana. Kalau tidak, kita tidak biasa untuk memberi dorongan dengan kata-kata, hanya hadir saja. Tunjukkan Anda ada di sana, kamu dapat duduk di sisi orang itu sudah cukup. Dia melihat kamu, dia terdorong, tanpa kata-kata pun sudah cukup. Tetapi bagi kita yang diberi oleh Tuhan, terdorong untuk mendorong mereka, memberi penghiburan, saudara, ucapkan kata-kata yang sederhana seperti Yesus katakan, mungkin tidak banyak, dan katakan, jangan menangis. Ya. Jadi poin yang kedua dalam kesimpulan kita hari ini, jangan hanya cakap, tetapi bertindaklah dengan iman. Nah, saudara, seboleh-bolehnya jangan hanya cakap, bertindaklah. Apa yang lebih praktikal itu yang kita harus lakukan, semada secara pribadi ataupun secara kumpulan, ya, kelompok. Kita perlu bertindak. Bila tindakan itu saudara terjadi, orang melihat bahwa kita peduli. Bila kita peduli, orang tahu dari mana kita, sehingga kita dapat bertindak sedemikian, karena mereka tahu Tuhan kita Tuhan yang peduli. Itu dinyatakan, kebenaran dinyatakan di dalam tindakan, saudara. Haleluya. Nah, saudara, sebelum saya mengakhiri sharing yang sangat ringkas ini, saudara, pengalaman saya di dalam pelayanan ini banyak, selama lebih kurang 30 tahun. Melalui kesilapan, pendekatan yang kurang tepat, saudara, dan saya banyak belajar, ya, dari pengalaman-pengalaman bagaimana menyampaikan kebenaran kepada orang. Maka itu saya dapat membuat kesimpulan pada hari ini. Orang tidak akan orang tidak akan peduli berapa banyak yang kita tahu tentang pengetahuan itu, ini, dan sebagainya. Tetapi orang akan mulai tertarik bila kita peduli. Siapa peduli? Saya dan saudara banyak tahu tentang itu, ini, dan sebagainya. Tetapi itu tidak dapat membuat apa-apa. Kalau kita hanya banyak cakap, tetapi tidak buat apa-apa, saudara, orang pun pikir, ya, itu biasa saja. Apa yang menarik? Lihat kepada Alkitab. Perjanjian baru menjadi role model kepada kita pada hari ini.
Alkitab mengatakan orang di luar sana mereka sangat terpikat kepada kumpulan-kumpulan ini karena mereka bukan orang yang cakap sahaja. Dari pekerjaan dan pencurahan Roh Kudus itu membawa mereka kepada bukan hanya pandai cakap, bukan hanya mereka berpengetahuan, tapi Roh Kudus memimpin mereka kepada peduli. Mereka peduli keperluan satu sama lain. Itu yang kita lihat. Tidak lebih daripada itu, saudara. Bukan membuat gereja kita semakin cantik, kerusinya, walaupun itu tidak salah. Tapi orang lebih penting daripada material, orang lebih penting daripada bangunan, orang lebih penting daripada pengetahuan saya. Kita utamakan orang. Dan orang lebih penting daripada program. Kita perlu utamakan the people oriented. Itu yang perlu kita utamakan. Haleluya. Nah, saudara, baik kita akan biar firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam hidup kita, sebab keadaan kita dan orang lain tidak selalu sama, tidak seperti yang kita mimpikan. Bila dia terjadi, we know what to do. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara, maka dengan itu marilah kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita bersamping dengan Tuhan. Kami ke Tuhan, mari kita penemu, mari kita pengelantang, mari kita pengeriang. Haleluya. Puji Tuhan, aram kita bersampi. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, dan kami telah belajar melihat bila Yesus berhadapan dengan situasi di mana tidak ada jawaban bagi dunia. Dunia tidak dapat memberi jawaban kepada seorang perempuan janda, tetapi Yesus membuat jawaban yang luar biasa, yang mengejutkan, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa anak itu akan bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami kunci yang sangat sederhana untuk wanita ini menikmati hadirat-Mu di sana. Dia mendengar suara-Mu Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu dan orang yang Kristen yang percaya pada hari ini, mereka dapat mengatakan message yang sederhana untuk disampaikan, untuk membangkitkan, untuk menyegarkan iman orang yang dalam keadaan yang susah dan dalam memerlukan pertolongan. Demikian juga Tuhan, bukan hanya kami datang dengan kata-kata pengetahuan sahaja, tetapi kami datang dengan tindakan yang sederhana juga, yang melayani keperluan sesuai dengan keperluan semasa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengar doa kami pada saat ini. Saya minta semua ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Yesus pangan putih meruah.